Kasus ini mungkin baru pertama kali di dunia ya, penghitungan dengan jumlah korban sebesar itu. Korbannya banyak, 11 ribuan yang di hospitalize, kemudian dan ininya sama, mual, pusing, mual, muntah, koma, mati atau koma sembuh. Dan sampai sekarang belum ada jawabannya. Karena nggak dicari. Itu gampang sekali karena beberapa rumah sakit itu punya data. Iya. Ya, tinggal panggil dokter-dokter rumah sakit yang punya data itu. Sampaikan. Kenapa? Jangan sampai 2024 akan terulang kembali. Pak Husnul kan pernah juga di KPU. Di masa-masa transisi lagi. Di masa-masa transisi Mbak Husnul itu banyak melakukan juga dengan kawan-kawan KPU ketika itu sebenarnya terobosan-terobosan. Nah, dan salah satu keberhasilan pemilu itu kan sebenarnya dari penyelenggara pemilunya. Nah, ini apa? Apakah ada kaitannya tingkat demokrasi itu atau dari mana? Kenapa kok kita bisa dinilai begitu rendah ya oleh Economist Intelligence Unit gitu? Ya, menurut saya ya karena itu. Kalau menurut saya ya balik lagi kepada tadi yang panjang lebar sudah saya katakan, karena tidak munculnya oposisi yang kemudian kuat kayak gitu ya, yang dia menjadi partner di dalam demokrasi itu. Nah, sementara di 2004 dulu itu peserta aja sampai 5 pasang, kemudian 2 putaran kayak gitu ya, berbeda antara legislatif ke pilpres. Kemudian politik administrasi penyelenggaraan pemilunya banyak sekali. Makanya dulu Presiden siapa? Amerika Serikat yang di HAM itu, yang kacang, petani kacang siapa namanya? Kok jadi lupa saya. Carter. Carter. Kan Jimmy Carter datang. Iya. Saya juga ikut. Carter Center ya. Carter Center sama istrinya. Jadi dia datang, terus dia sebetulnya mau pulang waktu itu langsung. Tapi karena bagaimana penyelenggaraan dan dia lihat, akhirnya dia datang ke KPU gitu. Saya juga datang ke KPU sehari sebelumnya, kita mau dibersihin tapi kita marah-marah aja dengan AK-47 dan segala macam, kita ketawa aja. Nah, pada waktu itu dia mengatakan Islam and democracy is compatible. Nah, kayak gitu kan. Tapi itu karena masih di Indonesia. Saya dengar setelah katanya dekat dengan di Amerika sana, demokrasi demokrasi menang dari Islam. Saya ketawa aja, sakarpelah. Nah, dalam konteks peletakan fondasi politik administrasi penyelenggaraan pemilu, kita dulu dari mulai prosesnya kita selalu konsultasi dengan DPR, Komisi 2 ya. Makanya kritik saya kalau ada anggota KPU konsultasinya dengan peserta. Kok dengan peserta? Anda itu konsultasinya ke Komisi 2. Answerable to Parliament Komisi 2. Atau dalam konteks tertentu answerable to Presiden, misalnya tentang keamanan, polisi kayak gitu. Dulu ada nggak masalah misalnya polisi terlibat? Ada. Kita menemukan iya. Yang dulu masih ingat ada polisi terlibat untuk ini. Kenapa polisi? Saya selalu mengatakan mungkin polisi itu dekat dengan Megawati karena dia kan yang tanda tangani pemisahan antara TNI Polri. Dan kita sampaikan kepada Bu Mega apakah ini perintah dari Bu Mega dan sebagainya. Enggak. Jadi, tapi kemudian kita konsultasi dengan pimpinan DPR. Kita kasih tahu kita ada. Jadi kemampuan kita waktu itu dari 9 anggota KPU kan namanya political scientist. Jadi kita mengimplementasikan teori dari mulai bikin dapil, kemudian database penduduk. Pertama kali loh, database penduduk setelah berapa puluh tahun Indonesia merdeka. Jadi 2003 itu kita punya database penduduk dengan 12 variabel, termasuk data penyandang cacat. Sebelumnya nggak ada. Tidak ada juga di BPS ya? Nggak ada. BPS itu cuma statistik. Berapa jumlah perempuan, berapa jumlah laki-laki, tapi nama, alamat itu dalam bentuk database itu KPU yang bikin. Harganya 427 miliar. BPS yang ngerjain karena ilmu dari BPS lah yang paling memiliki ilmu. Nah, kemudian dan aturannya memang KPU waktu itu yang menghitung itu. Makanya kita dulu punya 5 data penduduk yang berbeda signifikan.
PPS, KPU sendiri, pemilu sebelumnya, kan pemilu 2004 berarti pemilu 99 ya. Kemudian Depdagri, kependudukan, KTP, kemudian BKKBN, dan satunya lagi apa? Daerah. Tapi daerah itu maunya kan penduduknya tinggi untuk DAU-DAK. Kayak gitu kan. Ini 5 lembaga, datanya beda semua. Akhirnya kita bikin yang namanya pendataan penduduk dan pemilih berkelanjutan, P4P. Harganya 427 miliar. 8 Desember 2004 kita serahkan ke Mendagri, 1 kopi. Kemudian diganti namanya, nomenklaturnya. DP4, harganya 3,8 triliun. Diganti lagi dengan IKTP-nya, harganya 5,8 triliun, nggak tahu lah. Dan itu yang selalu menjadi masalah, data pemilih ini. Saya sebagai orang yang ikut juga terlibat gitu, selalu data pemilih ini adalah masalah awal. Makanya kita dulu bedanya itu jutaan, puluhan juta, ya, dan macam-macam. Fantastis. Fantastis, karena dalam teori ilmu politik tahun 70-an, salah satu manipulasi hasil pemilu adalah data. Jadi registration voting, swollen. Jadi data pemilih yang digelembungkan atau data pemilih yang diciutkan. Iya. Itu. Tapi kan sekarang nih kita nih udah di abad ke-21, udah berkali-kali pemilu. Saya melihat masalah ini kok selalu ada. Ya. Misalnya saya lihat di India yang penduduknya besar, pemilihnya mungkin sekarang di atas 900 juta gitu ya. Dan mereka tidak pernah ada dispute hal-hal yang seperti itu yang saya lihat. Dari data itu kok mereka bisa lengkap. Kenapa kita nih membuat data aja nggak bisa? Atau sengaja data itu dikaburkan? Ya tadi cara pandangnya proyek, yang kedua lagi pasti ada kepentingan. Tapi India nggak bisa dipakai untuk samain Indonesia. Kenapa? India itu pemilunya pindah-pindah. 5 negara bagian, pindah ke 5 negara bagian, pindah ke 5 negara bagian. Jadi ada 30 negara bagian itu pindah-pindah 5 kayak gitu. Dulu di Komisi 2 kan, Ibu Gusnul bukan Indonesia yang the biggest. Itu laporan dari Uni Eropa. The most complex election system on earth. The biggest election tapi in the itu world. tahun segitu ya, Mbak Husnul. Saya tahun 2015 saya ke India. Saya diskusi panjang dengan ketua KPU-nya India, doktor siapa itu ya, lupa saya. Kan kemudian dia sejak 2004 memulai sistem apa yang namanya electronic voting machine. Ya, electronic voting machine. Tapi tidak berdasarkan kayak komputer, tapi mereka bikin mesin hitung sendiri kan. Pindah-pindah itu tadi karena pindah-pindah. Tapi itu waktu di awal seperti itu. Tapi waktu di pemilu terakhir sebelum 2015 itu, mereka udah gunakan serentak. Artinya sudah 3 pemilu itu dipakai. Dan boleh dibilang tidak ada dispute akhirnya soal itu. Nah, artinya kan India relatif sistem berhasil. Ya. Sistem distrik. Jadi pesertanya sedikit. Kalau kita sistem proporsional terbuka dengan jumlah 120% nama dan sebagainya. Jadi itu juga masuk semua. Yang berikutnya lagi relatif kontinen. Saya beberapa tahun lalu diundang, ada lembaga ya, tapi diundangnya itu di kantor kepresidenan India. Itu yang namanya engineering teknologinya, terus kemudian dia membuka yang namanya roket ya. Jadi waktu itu kan saya diundang berkali-kali dengan 8. Karena mereka dari dulu kepingin punya roket, punya stasiun ruang angkasa yang kayak gitu-gitulah. Dalam konteks itu di space itu space station dan sebagainya. Tapi mentok terus. Terus kemudian mungkin ini isu politik. Akhirnya saya diundang, akhirnya saya ngomong politik terus saya diundang oleh kawan kayak gitu ya. Tapi itu acaranya di kantor Presiden India. Saya katakan beda dalam konteks itu, mereka well informed in term of teknologi, kemudian in term of wilayahnya juga kontinen saja. Bayangin kalau kita pulau-pulau kecil di Indonesia Timur yang kemudian gap-nya antara di pulau dan sebagainya. Jadi menurut saya enggak. E-voting tidak ini dengan kompatibel dengan proportional system yang banyak partai, banyak itu. Orang kecenderungannya misalnya, tapi kita pilpres dengan 2. Akhirnya kan bangsa kita menjadi bangsa terbelah. Orang langsung dibagi dengan 2 kayak gitu. Kita jadi gontok-gontokan yang menurut saya nggak sehat jadinya. Selain itu kan karena
presidential threshold yang tinggi ya. Ya, betul. Sampai 20%. Sampai 20%. Kalau menurut Mbak Husnul, perlu nggak sih kita presidential threshold? Nggak perlu. Kalau kita sistem presidensial mestinya ya nggak perlu. Saya dulu selalu mengatakan. Lantas bagaimana cara menyeleksi? Kan tidak boleh juga semua orang ikut. Ada 100 kandidat gitu kan repot. Enggak. Jadi bisa aja dibagi dengan semua partai yang ada di DPR boleh mencalonkan. Iya. Artinya kalau sekarang 9 gitu ya, masuk gitu. akal. Masuk akal kayak gitu. Jadi ada, tapi nggak usah yang threshold yang sampai kemudian bersamaan. Menurut saya juga nggak. Ide siapa sih dulu 20% threshold ini? Pemerintahan setelah 2004 ya. Itu kan. Ya. Tapi kemudian kan dilanggengkan, nggak ada perdebatan. Padahal tidak ada satupun partai yang dapat 20%. Iya, itu agak aneh juga. Agak aneh. Ketemu angka 20% itu Makanya. menurut saya satu misteri gitu loh. Iya. Tapi kalau dikatakan, oh iya, dalam popular vote. Kalau di zamannya Mbak Husnul cuman 3,5% ya? Itu yang pokoknya partai yang di DPR kan sebetulnya. Iya kan 3,5% ya waktu itu, atau 3%? Ini 2,5 atau apa? Makanya ada 5 calon ya. Jadi ya walaupun partai politik itu akhirnya misalnya dia tetap berkoalisi kayak gitu kan, tapi paling tidak dengan 2 kali itu kan mengurangi yang namanya gontok-gontokan dari friksi yang bangsa yang terbelah tajam kan. Itu yang membuat kita menjadi lemah di dalam. Tapi mungkin ada yang menganggap dengan 1 kali putaran dengan 2 calon murah gitu. Murah ya. Pemilu 2004 harganya cuma 7,2 triliun, 3 kali pemilu. Legislatif, Pilpres 1, Pilpres 2. Pertama kali kita punya database pemilih dengan 12 variabel penduduk dan pemilih. Harganya 427 miliar. Kotak suara, bilik suara, aluminium dipakai 13 kali plus kalau ada pilkades. Dan itu sebenarnya nggak rusak loh. Masih ada 80%, dibuang aja kan. Dan orang mengatakan, Ibu Husnul itu konseng. Anda nggak ngerti ya? Metal, itu aluminium. Awet ya. 13 kali dipakai, diganti. Pemilu berikutnya 2 kali pemilu. 21 triliun. Kotak suara, bilik suara masih pakai 2004. Oh iya, dulu kita punya data IT, masih ingat IT 2004. Ya kan? Yang jam 7 malam para survei mau mempresentasikan surveinya, pollingnya. KPU sudah punya 30 ribuan TPS yang sudah masuk. Mereka cuma 1.719 TPS. Tapi itu kan legislatif. Dia nggak punya data. Pilpres 1 pada saat mereka mau press conference 1.719 TPS, KPU sudah punya 265 ribu TPS. Hari kedua sudah 458 ribuan TPS. KPU. Saya itu kan kadang-kadang kasihan KPU. Karena apa? Karena calon presiden mengatakan, saya menang menurut survei. Untuk apa kita bikin pemilu di 810 ribuan TPS kalau kemudian 4.000 TPS Anda sudah puas? Iya. Nah ini jadi logikanya. Dan KPU adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan konstitusi. Pasal 22E ayat 5, penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional tetap mandiri, dikalahkan oleh lembaga survei. Makanya dulu di 2004 lembaga survei nggak laku sebetulnya. Karena data IT-nya KPU cepat sekali dalam konteks itu. Nah, 2014 berapa harganya? 2 kali pemilu. 21 triliun lagi. Plus berapa triliun Bawaslu? 7 triliun 2004. 3 kali pemilu. 3 kali pemilu. Di 2009 menjadi 21. 21an lagi juga. 2014 21an triliun, 3 kali lipat. 2 kali pemilu. 2 kali pemilu. 2019 sekali pemilu 25 triliun. 25 triliun. Dan kotaknya dari kardus kalau nggak salah. Kotaknya kardus. Dan 754 orang meninggal. Plus tragedi 21-22 Mei 10 orang ditembak. Itu bagaimana kok bisa di dalam pemilu ya? Ya ini saya jangan dilihat saya ini juga ikut di dalam sebagai peserta atau ya peserta tapi kan beda dengan nitty-gritty penyelenggaranya kan. Nah, kok bisa gitu sampai 700-an orang meninggal? Ini kayak korban perang aja gitu. Menurut Mbak Husnul harusnya dicari kayak dulu kan. Apa itu yang tim pencari fakta? Ya, kan nggak ada. Ada. Menteri Kesehatan bicara kecapean. Kebetulan di rumah saya ada 3
mahasiswa Fakultas Kedokteran UI. Ponakan-ponakan. Terus saya bilang, gimana? Apa kalau capek bisa mati ya, kecuali dia udah punya sakit apa mah. Tapi kalau capek itu pingsan, bukan mati. Nah itu kan harus dicari. Kenapa? Apakah ada masalah lain, kotak suaranya atau apanya dan sebagainya, itu kan harus dicari. Kayaknya ini kasus ini mungkin baru pertama kali di dunia ya, penghitungan dengan jumlah korban sebesar itu. Korbannya banyak, 11 ribuan yang di hospitalize, kemudian dan ininya sama, mual, pusing, mual, muntah, koma, mati atau koma sembuh. Dan sampai sekarang belum ada jawabannya. Karena nggak dicari. Nah, saya selalu ingatkan secara tertutup ya kepada, kalau saya diundang oleh KPU daerah, hati-hati dengan ini. Bikin SOP yang jelas untuk ini. Saya waktu itu sudah minta, pinjam dong kotak suaranya ke KPU. Beberapa ketua KPU yang kenal, jangan Mbak, jangan. Itu jadi misteri sendiri dalam konteks itu. Nah, sebetulnya DPR bisa memerintahkan gampang sekali. Itu gampang sekali karena beberapa rumah sakit itu punya data. Iya. Ya, tinggal panggil dokter-dokter rumah sakit yang punya data itu. Sampaikan. Kenapa? Jangan sampai 2024 akan terulang lagi. Kemudian juga yang sangat mencolok itu adalah tadi yang Mbak Husnul juga udah singgung tentang penghitungan yang begitu lama. Dan tarik-menarik dan bisa berubah-ubah. Gitu ya. Iya. Ini kan kalau saya lihat di negara-negara lain tuh jelas gitu. Penghitungannya jelas. Ya tidak berubah-ubah. Bahkan kalau kita lihat di dalam praktek di lapangan, ya mereka yang jadi calon anggota legislatif misalnya, bisa mindah-mindahin suara katanya, bisa beli suara. KPU-nya juga. Gitu. Zaman saya juga ada. Gitu. Mindah-mindahin suara itu anggota KPU ada. Makanya waktu di Mahkamah Konstitusi di rapat plenonya dengan pengacaranya KPU, saya katakan dapil ini KPU nggak usah menang. Gimana sih fokus nol Pak Amit itu bilang, fokus nol. Kok kita harus ini, kita harus enggak. Mahkamah Konstitusi itu tempat terakhir kita memperbaiki. Memperbaiki kesalahan adalah mulia. Daripada nanti Anda sudah mati di akhirat, gimana caranya memperbaiki? Kalau itu bukan haknya orang itu. Jadi dulu ada 4 anggota KPU plus sekretaris melawan 1 ketua KPU. Ini perempuan, ketua KPU provinsinya perempuan kayak gitu kan. Aduh, nangis-nangis si ibu inilah. Kebetulan saya punya jaringan yang perempuan sendiri, jadi informasi itu selalu mendapatkan sehingga saya bawa ke pleno, Dan akhirnya alhamdulillah yang 1 perempuan itu menang di Mahkamah Konstitusi kayak gitu. Jadi ada apa ya? Kalau menurut saya bingung juga. Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, tapi kemudian yang dipercaya keuangan yang Maha Kuasa. Ya, kemudian kalau kita bicara tentang pemilu yang jujur tadi ya, prinsip jujur kayak gitu. Untuk apa? Kalau Anda beriman kan qadha dan qadar, udah ada catatannya Anda jadi anggota dewan yang kayak gitu-gitulah. Jadi intinya adalah memang persoalan dari apa ya? Kolbunya kita aja ini, orang yang mudah disuap, dan nggak ada rumah sakitnya kata Ustadz itu. Penyakit itu nggak ada rumah sakitnya, poli apa gitu ya, poli mengubah-ubah suara. Jujur, poli jujur kan nggak ada di rumah sakit kayak gitu. Nah artinya apa? Memang harus disampaikan kepada semua penyelenggara juga, peserta juga, yang kayak gitu kan. Kita kan nggak percaya. Itu saya kalau bintek kepada anggota DPRD kan sampai ngotot gitu. Fokusnya coba ini pisahkan, ini politik, bukan agama kayak gitu kan. Nah saya ajak mereka untuk jujurlah kayak gitu. Nggak apa-apa, Anda sudah berini, kalau itu sudah catatan, sudah qadha dan qadarnya Anda, jadi nggak usah khawatir, saya bilang kayak gitu kan. Tapi kadang-kadang ya memang susah karena kita nggak percaya kalau nggak dengan menyuap dan sebagainya. Nah jadi itu persoalan. Tapi apakah di luar ya sebetulnya kecurangan-kecurangan pemilu sebetulnya di semua negara ada. Cuma kan ada yang very subtle kayak gitu kan, yang kita sampai nggak merasakan halus gitu ya.
Ada yang sangat terbuka. Terbuka, ada yang sudah nggak pakai malu-malu, ada yang kayak gitu. Yang kedua lagi ya pendidikan kepada rakyat. Kalau dulu zamannya saya kan selalu bagian kawan yang anggota komisioner KPU yang harus sosialisasi. Kita bikin rakyat itu memilih dengan cara rasional, kayak gitu. Kamu nggak belajar ya voting behavior? Dalam ilmu politik itu ada 4 model. Satu model psikologis, ya kan, jadi secara gimana attachment kepada partai tertentu. Yang banyak itu model sosiologis. Orang memilih karena gender, karena status sosial ekonomi, karena etnik, karena kota, wilayah, karena agama. Jadi agama dalam ilmu politik barat itu ada dimasukkan model voting behaviornya. Baru kemudian rational choice. Rational choice sedikit. Parlemen di Prancis saja 93% kan memilih karena yang lain-lain, bukan karena rational choice. Kemudian terakhir ideologis. Jadi ada macam-macam. Jadi jangan dipaksakan variannya. Jangan dimaksakan. Nggak boleh agama. Halo. Di Amerika ada Yahudi itu partai Republik misalnya ya, dibandingkan partai Demokrat atau Republik itu apa yang kayak gitu. Iya, kan, ada. Bahkan ada white, Protestan, Anglo-Saxon, Protestan. Dan sekarang Joe Biden baru orang kedua orang Katolik yang menjadi. Yang dulu dibunuh. Yang dulu John F. Kennedy Katolik dibunuh. Gitu. Orang kulit hitam baru sekali Obama. Tapi nggak kulit hitam 100% kan mix gitu. Dia ibunya orang bule lah gitu. Ibunya bule, bapaknya orang Afrika. Jadi sebenarnya apa yang disebut sebagai politik identitas itu kan tidak terhindarkan dong. Loh, itu bagian dalam ilmu politik kita sebut sebagai preferensi. Kalau preferensi biasa saja. Kenapa jadi nah, tapi kan banyak orang ketakutan jangan menggunakan politik identitas gitu. Kenapa? Ini kadang-kadang political scientist-nya sendiri gitu. Iya. Tapi mungkin itu kurang bacaan kali ya. Kurang bacaan. Di mana-mana identity politics itu selalu dipakai. Itu tadi sosiologis kan. Iya. Ada gender, ada ethnicity, ada kan kalau di Australia kalau orang kulit putih, kemudian elit, apa bisnis yang the have, milihnya partai liberal. Kalau buruh, partai buruh kayak gitu kan, lower class, partai buruh. Biasa saja. Biasa saja, ya. Di Australia, di Amerika, di Inggris gitu ya. Jadi saya termasuk yang juga berusaha menyampaikan ya bahwa identity politics itu ada di mana-mana di seluruh dunia gitu. Dan sama saja agama ya, jangan anti agama, maksud saya nggak cuma Islamophobia. Di gereja juga sama kok pidatonya apa kayak gitu kan. Kemudian di tempat-tempat wihara di ini kan sama juga. Iya. Jadi artinya kiai atau ulama atau habaib bisa menganjurkan apa? Iya, kepada jamaahnya gitu. Pendeta, pastor bisa. Iya, kepada jamaahnya. Jadi ini yang kadang-kadang menurut saya kita perlu luruskan kan kadang. Iya, betul. Bahwa identity politik atau politik identitas ini sangat penting. Ini kan masalahnya salah satu amanat konstitusi itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi ini bagian dari mencerdaskan kehidupan Insya Allah, amin. Ya kita niatnya begitu kan dari sejak awal kayak gitu ya. Bagian dari mencerdaskan itu tadi. Tugas konstitusional. Iya, tugas konstitusional. Mencerdaskan kehidupan bangsa itu. Karena kalau kita ini ya banyak orang yang salah paham. Bahkan tidak mengerti apa yang terjadi. Nah, Mbak Husnul, sekarang partai politik ya. Kita juga punya institusi politik yang paling penting ya menurut saya ya partai politik dong. Ya. Punya tujuan, punya ini rekrutmen dan sebagainya. Jadi apa kira-kira masukan Mbak Husnul tentang partai politik dan apa sih sebetulnya tugas dari partai politik? Ini kan dasar-dasar ilmu politik ini. Balik lagi ya partai politik. Sebenarnya partai politik dan ormas atau ormas itu sama kan? Bedanya cuma satu. Jadi kadang-kadang saya suka ketawa aja ada temen, oh kita bentuk partai politik tapi kita nggak mau ikut pemilu. Namanya Anda bukan partai politik, namanya ormas. Kayak gitu. Jadi bedanya punya ideologi, punya organisasi, punya leadership, punya cita-cita, punya ya itu tadi. Ormas juga punya, tapi yang satu merebut kekuasaan melalui pemilu, yang satu tidak.
Jadi kalau ormas itu tidak merebut kekuasaan, kalau partai politik ikut merebut. Tugasnya apa? Macam-macam, dari komunikasi politik, pendidikan politik, rekrutmen yang paling penting itu kan rekrutmen jabatan-jabatan politik itu memang partai politik. Tapi yang tidak dilakukan adalah formulasi kebijakan. Jadi cuma mau rebutan kekuasaan pada saat gimana nih posisinya? Ya liberal atau komunis atau kebijakan, ya ini saya ngomongin tentang political ekonominya atau model Islam dan sebagainya seperti itu. Nah, ini yang kurang. Jadi partai politik pada saat Anda menjadi oposisi, Anda kritik kenaikan BBM. Tapi pada saat Anda sudah menjadi penguasa, Anda nggak konsisten. Anda naikkan terus BBM. Jadi posisi Anda di mana? Jadi kalau kita lihat kayak model di Australia atau itu kan sudah memang semakin tipis ya bedanya. Tapi masih gitu, kalau Labour Party dia lebih memperhatikan kayak gitu ya, jadi negara tuh care dengan rakyatnya. Kalau liberal mau privatization, deregulasi yang kayak gitu, liberalization, lebih liberalisasi dan sebagainya. Di Indonesia sudah ada kan yang waktu itu pertengahan 80-an itu sebenarnya teori. Jadi kadang-kadang saya waktu itu ada 7 rektor yang BHMN kemudian menandatangani bahwa liberalisasi otonomi itu sudah sesuatu kenyataan yang harus enggak, itu teori Chicago Boys pertengahan 80-an yang namanya privatization dan privatization decentralization. Itu yang kemudian diimplementasikan era Reagan dan Thatcher, makanya disebut Reaganite dan Thatcherite di dalam konteks itu. Itu adalah implementasi dari liberalisme dan neoliberalisme. Iya, betul. Nah, kalau kita Pancasila bagaimana? Turunkan itu, karena kita masih punya state-owned company untuk tidak semuanya dengan privatization. Ya, jadi hati-hati kayak misalnya privatisasi pendidikan, hati-hati karena itu melanggar konstitusi. Dalam konteks itu harus negara harus ikut campur dalam konteks itu. Nah, jadi formulasi kebijakan ini yang lack dari semua partai politik yang ada. Walaupun bisa janji partai kami, partai orang kecil kayak gitu. Tapi nggak ada kebijakannya yang bela Indonesia. Tapi itu kan dari sisi legislatif. Dari sisi sebenarnya kan yang lebih banyak berbuat itu eksekutif ya. Iya, tapi kan eksekutif dari partainya juga. Iya. Jadi kalau di dalam konteks itu partai politik menang di dalam pemilu. Nah, ini bedanya. Menang dalam pemilu, kalau parlementer kan membentuk pemerintahan yang menang partainya. Nah, kita presidensial. Jadi suka biasa saja antara partai yang menang di eksekutif dengan partai yang menang di legislatif. Jadi kadang-kadang tidak sama kan. Kalau di Amerika juga gitu kan. Presidennya dari Demokrat, giliran ini mayoritas kongresnya mayoritas Republik. Itu biasa saja. Tapi kalau tadi dikatakan, jadi formulasi kebijakan itu tetap partai. Karena kan itu legislasinya karena ikut kan di dalam DPR-nya. DPR. Tapi implementasi kebijakan itu eksekutornya eksekutif. Gitu. Makanya waktu saya kritik, ngapain MPR mengimplementasikan proyek sosialisasi Empat pilar. Tapi gini, kalau mau proyek saya ajarin. Saya bilang gitu. Apa proyeknya? Jadi bukan sosialisasi P4 tapi The Guardian of Constitution. Itu banyak sekali, persis kayak sosialisasi, tapi bukan persis sosialisasi P4, walaupun akhirnya itu ya sebetulnya bukan jelek ya dalam konteks itu, tapi kalau di dalam konteks posisi eksekutif, jadi ini mix antara eksekutif dengan legislatif. Terus ada juga waktu itu kan pork barrel ya, yang pembangunan lewat DPR. Sebetulnya model-model di banyak demokrasi boleh, tapi tidak langsung dilaksanakan oleh anggota DPR. Kayak kemarin ya, menteri sosial ya, mari DPR kalau mau bagi-bagi sembako kayak gitu. Anda malah membuat DPR dibully kayak gitu kan dalam konteks itu. Jadi DPR bisa initiate pembangunan, tapi yang implementasi tetap di dalam konteks eksekutif. Ya, karena kita garis trias politikanya itu nggak tegas ya. Nggak tegas. Misalnya keuangan DPR masih diatur oleh eksekutif. Menteri kan? Nah, ini juga tapi menjadi satu masalah. DPRD. DPRD lebih parah lagi. Lebih parah. Karena DPRD itu sudah diatur semuanya oleh pemerintah.
provinsi atau pemerintah kabupaten kotanya gitu. Jadi agak pseudo parlemen juga jadinya menurut saya gitu. Iya. Dan kadang-kadang dana itu sebagian besar ada di sekda kan, rather than di sekwannya DPR dalam konteks itu. Ini juga harus dipikirkan, karena menurut saya ini menteri itu nggak bisa loh nanti kayak misalnya BLT terus dia ini kan akan ada 271 ya daerah yang punya BLT, siapa mereka. Nah ini harus diatur. Kenapa? Karena bupati, wali kota, gubernur ini kan bos, sama posisinya dengan presiden karena dipilih oleh rakyat. Jadi ada legitimasi rakyat di situ. Dia dipilih rakyat tidak bisa diatur oleh pembantu menteri, mengatur orang yang dipilih rakyat. Jadi ini sebetulnya secara teoritik memang jadi ngaco kayak gitu. Kalau yang kayak gitu, saya dari dulu sebetulnya desentralisasi di provinsi ini dulu perdebatan saya dengan Prof. Rias Rasid ya di awal-awal reformasi. Terus yang kedua lagi bupati wali kota itu tetap aja dipilih oleh DPRD. Kenapa? Karena kalau kita bicara kesatuan Republik Indonesia atau persatuan Indonesia, 524 daerah ini itu Indonesia menjadi sangat lemah. Namanya fragmented, terpecah-pecah dengan pilkada-pilkada itu. Ya karena dia adalah melaksanakan ini makanya dipilih oleh DPR. Tapi gimana dong nanti pemilunya? Ya pemilunya tetap KPU, kenapa? Kan gampang aja. Dari luar ya bisa aja, itu kan cuma aturan aja. Tapi tetap penguatan dari DPRD. Kayak gitu ya. Tapi kalau mau ya provinsinya saja yang kemudian dipilih langsung. Sehingga 34 tidak terlalu yang namanya fragmented. Cuma dulu kan ketakutan kalau diberikan kepada gubernur takut pecah kayak Timur Timur. Tapi dalam sejarah politik di Indonesia yang self determination yang ingin pecah itu kabupaten loh, bukan provinsi, kecuali Timur Timur ya. Timur Timur kan terakhir dalam konteks itu. Jadi kita pelajari kalau kita berkeinginan yang selalu NKRI harga mati tapi kebijakan Anda tidak NKRI. Gitu loh. Jadi itu kebutuhan kepada political scientist seringkali tidak dianggap. Jadi kalau ada dokter sakit jantung, Anda masih tetap ke dokter ahli jantung. Tapi kalau partainya sakit, pemilunya sakit, negaranya sakit, nggak mau pergi ke political scientist. Ya, ini juga menjadi masalah dianggapnya kan. Tadi di awal bicara tentang ilmu politik, baca koran aja cukup. Iya betul. Harus banyak. Artinya dasar-dasar ilmu politik, kemudian ketatanegaraan ini sangat penting bagi seorang politisi supaya memahami bagaimana how the power works gitu ya. How the system work, how the power works. Kalau tadi ketatanegaraan ini kan seperti miliknya Fakultas Hukum. Saya selalu, ini bedanya ya di Amerika maupun di Australia, itu kan selalu ada yang disebut double degree. Jadi orang yang kuliah Fakultas Hukum itu nggak bisa kuliah gitu aja. Jadi dia harus undergrad apa saja. Jadi bisa politics, bisa medicine, bisa teknologi, bisa bisnis, sehingga dia government and law, business and law, medicine and law, yang kayak gitu. Sehingga pada saat orang yang lulusan hukum ini menjadi Mahkamah Konstitusi, menjadi hakim, menjadi pengacara, menjadi jaksa, dia punya basic apa? Nah sekarang kan nggak, Fakultas Hukum berdiri sendiri, sepertinya ahli semua hal di pengadilan, menjadi hakim ahli semua hal, kan bahaya jadinya. Nah itu balik lagi ke pendidikan. Yang kedua, orang yang kuliah di Fakultas Hukum itu bukan orang yang tidak mampu. Jadi 5% setelah kedokteran ya, 5% lulusan SMA terbaik baru bisa masuk ke yang law, karena dia harus 2 kan. Makanya agak lama kuliah di Fakultas Hukum kalau ke Australia yang seperti itu. Nah ini juga menjadi masalah kalau menurut saya, sistem kurikulum pendidikannya dan sebagainya itu juga mempengaruhi. Kalau kita kan universitas baru terdengar kayak gitu kan Fakultas Hukum dulu. Makanya kalau kita lihat perdebatan lawyer dan sebagainya di media kan, kemana sih ini kayak gitu. Karena menjadi ahli hukum harus pintar dan hati-hati lagi ya. Ahli hukum ini kan hati-hati, mestinya nanti hisapnya susah. Karena mereka menentukan nasib orang secara langsung. Orang kayak gitu. Ya itu juga persoalan. Tentang demokrasi Pancasila. Ini apa ini? Kalau menurut saya, kembalikan lagi di dalam konstruksi negara, ya kan. Kita selalu mengatakan, oh kita bukan negara
agama, tapi kita religius. Pancasila kan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil, beradab, bukan biadab ya, beradab, kayak gitu ya. Persatuan, bukan kemudian dipecah belah, kan persatuan umat, persatuan antar umat dan sebagainya. Kerakyatan, musyawarah, mufakat, keadilan sosial. Nah ini sekarang cuma jadi jargon. Saya Pancasila, tapi kelakuan nggak ada Pancasila. Anti agama, artinya nggak ketuhanan dong. Kemudian kelakuannya tidak beradab kayak gitu kan, kita lihat lah ya. Kerjaannya gimana caranya memecah belah, adu domba kayak gitu kan. Jadi gimana persatuannya? Jadi kalau kita kembalikan ke situ, Masya Allah. Ya, Pancasila ini luar biasa di dalam konteks bagaimana sih para pendiri bangsa kita. Ada perempuannya ya, BPUPK itu ada 2 perempuan. Siapa itu ya? Maria Ulfa dan Siti Sukaptina. Oh iya, Maria Ulfa ya, orang Maria hebat Ulfa itu. Lulusan Maria dari Ulfa Leiden Santoso. University, Iya. Ya. Tapi dia kemudian nggak mau mengajar di Belanda, Belanda, perguruan Belanda, dia mengajarnya di perguruan Muhammadiyah. Siti Sukaptina ditulisnya selalu dari Taman Siswa, tapi dia sebetulnya didikan dari perguruan Muhammadiyah Yogyakarta, dalam Yogyakarta kayak gitu ya. Ini dua-duanya. Iya. Maria Ulfa menjadi Menteri Sosial, iya. Siti Sukaptina menang dalam pemilu menjadi anggota parlemen di yang pemilu 55 dan anggota Badan Konstituante. Dari partai mana itu ya? Masyumi. Masyumi. Jadi dia tuh muslimat. Masyumi. Cuma kan sekarang muslimat itu artinya NO. Iya. Padahal dia adalah muslimat Masyumi kayak gitu kan. Oh ini kan ya biarin nggak apa-apa lah kayak gitu. Kadang-kadang kita mempelajari tokoh-tokoh perempuan ini luar biasa. Yaitu ada 2 dari 62 anggota BPUPK. Kalau menurut saya, jadi demokrasi Pancasila kembalikan lagi kepada hitohnya pada saat kita bersama-sama di BPUPK, Jakarta Charter, PPKI, dan di awal-awal pembentukan negara kita ini. Dan kemudian bagaimana sebetulnya dialog-dialog yang dilakukan, Masya Allah. Ya, yang kayak gitu kan. Terus ada yang nggak mau jadi bangsa Indonesia, sudah dipanggil. Tahu kan siapa yang nggak mau jadi bangsa Indonesia? Yang seperti itu, ayo kita belajar lagi sejarah. Nah, terus bagaimana? Ya kalau kita mau bentuk, demokrasi itu bentukan manusia. Jadi kita bisa dengan varian Indonesia. Tailor made. Dengan sejarah kita. Kita bangun model ekonomi Pancasila itu seperti apa. Balik lagi, ada ukurannya. Bertuhan. Jadi kalau investasi itu melawan ajaran-ajaran Tuhan, ajaran-ajaran agama-agama, ya jangan dimasukkan kayak gitu kan. Berkemanusiaan, musyawarah untuk persatuan, untuk memecah belah, keadilannya untuk segelintir para bandar atau untuk rakyat. Nah itu sebetulnya kita sudah diberi yang namanya rujukan yang Masya Allah gitu ya. Jadi itu hasil karya yang luar biasa, tapi kita jadikan sekarang cuma jargon politik untuk menghabisi lawan politik. Bahkan bukan hanya jargon, mungkin semacam istilah itu sudah didominasi untuk kepentingan politik. Ya. Jadi jargon yang kemudian dipakai untuk menghabisi lawan politik kayak gitu kan. Nah jadi ini juga perlu, makanya dialog-dialog. Kalau saya selalu menantang, ayo kita bikin model demokrasi seperti apa. Karena nggak ada varian demokrasi itu A sampai Z. Nggak ada. Nggak ada yang namanya satu kalau misalnya ayat nas Quran jelas kayak gitu ya. Hadisnya ya memang ada hadis yang dhaif, hadis yang ini, tapi kan banyak hadis yang sahih kayak gitu kan. Betul. Jadi kayak gitu. Nah tapi ini Husnul yang juga menarik dalam fenomena terakhir ya, mungkin nggak pernah dipelajari dalam ilmu politik. Namanya tuh buzzer. Itu apa itu makhluk buzzer apa? Ya.